Mudah-mudahan insyaallah berkumpulnya kita pada malam hari ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Ustaz Zulhendri itu enggak mengkhususkan malam ini dibuat satu pengajian karena untuk merayakan tahun baru atau apa segala macamnya. Tapi memang saya yakin memang ini adalah memang malam rutinan. Kebetulan kenanya di malam tahun baru. Karena memang di dalam agama kita, khususnya dalam syariat kita, malam ini ya seperti malam biasa, ada yang berbeda. Tidak ada yang spesial di malam ini. Hanya saja ini malam-malam Sabtu, tadinya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, khalas, begitu saja. Wah, namun tadi dikatakan juga oleh Bapak Asisten Gubernur, banyak di antara masjid-masjid yang ada mungkin di Pekanbaru, begitu juga di Medan, dan sekarang Masya Allah di mana-mana sudah menyebar. Di malam-malam semisal ini dikumpulkan orang-orang masyarakat untuk saling berzikir, muhasabah. Tujuannya bukan untuk merayakan tahun baru, enggak. Ya, bukan untuk merayakan tahun baru, akan tetapi supaya tujuannya yang paling penting adalah menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulu kalau sudah malam semisal ini, orang-orang sibuk meramaikan jalan-jalan. Dan alhamdulillah sekarang nampak syiar Islam sudah mulai kembali. Orang-orang sibuk meramaikan masjid-masjid insyaallah. Karena yang meramaikan jalan-jalan itulah yang dikhawatirkan menarik bala dari Allah. Dan inilah perkumpulan semisal ini yang kita lakukan pada malam hari ini adalah yang paling ampuh. Sesuatu yang paling ampuh. Maaf, bukannya kita ingin mengecilkan usaha-usaha yang telah dilakukan, khususnya di dalam masa-masa kita melakukan dalam keadaan pandemi ya, beberapa tahun belakangan ini. Bukannya kita mau mengecilkan usaha-usaha yang telah dilakukan, baik dari segi pemerintah ataupun dari segi kedokteran medis, maupun semisal vaksin, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu hanya ada sebab, wasilah. Akan tetapi kita meyakini bala, wabah, penyakit, nikmat, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak untuk memberikan dan mencabut segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia siapapun yang mampu untuk menghentikan segala sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah turunkan. Oleh sebab itu tadi saya katakan, ini adalah sebab terbesar yang mungkin tidak dirasa oleh orang-orang atau tidak dianggap oleh sebahagian orang. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, yang kalau Allah sudah turunkan rahmat, diangkat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kumpulnya kita pada malam hari ini, ya, selain kita berzikir kepada Allah, kita saling menuntut ilmu di jalan Allah. Tadi juga kita mendengarkan bagaimana khataman kitab, suatu kitab yang memang tidak asing, baik orang awam pun banyak juga yang mengetahui tentang kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Suatu kitab yang begitu luar biasa, yang dikarang oleh orang yang luar biasa. Kitab Bidayatul Hidayah ini Masya Allah, tadi disebutkan oleh Ustaz Zulhendri, adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai permulaan bagi orang-orang yang ingin menjalan di jalan tasawuf. Ya, baru setelah itu naik nanti. Mungkin setelah ini mungkin Ustaz Zulhendri baca Minhajul Abidin. Mungkin setelah itu insya Allah baca kitab Ihya Ulumuddin. Wah, subhanallah, Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang sangat luar biasa. Orang yang sangat luar biasa, dikenal di seluruh dunia. Beliau adalah mujaddid di dalam agama kita, agama Islam, dan dikatakan beliau adalah mujaddid Qarnul Khamis, mujaddid abad yang kelima. Ya, dikatakan setelah wafat Nabi SAW, Rasulullah itu pernah mengatakan, khairul qurun qarni, thumma ma yalunahum, thumma ma yalunahum. Sebaik-baik abad itu adalah abadku, kata Rasulullah. Lalu abad setelahku, dan seterusnya. Artinya kita ini mungkin sudah berada di abad yang ke-15. Ya, berarti 15 kali disebut oleh Nabi setelahku 15 kali. Berarti udah yang kebaik yang ke-15 kali derajatnya, peringkatnya. Istilahnya kalau klasemen yang ke-15. Biasanya kalau bola itu klasemennya sampai 20, sedikit lagi, nggak banyak lagi berarti.
Dan dikatakan mujaddid yang qarnul awal, mujaddid yang pertama adalah al-imam, dikatakan oleh ulama adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifatul muslimin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lalu qarn tsani, abad yang kedua adalah imam kita, imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu yang ketiga juga imam kita, ya, yang merupakan salah satu daripada standar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang kita lagi banyak dibuat bingung, siapa sih sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Semua orang sekarang ingin mendakwa dirinya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang beginilah cara untuk mengelabuhi orang-orang awam. Kalau orang-orang yang sudah ikut ngaji sama Ustazul Hendri, nggak gampang tertipu, nggak gampang terperdaya, karena bisa membedakan yang mana yang Ahlus Sunnah yang asli, yang mana yang Ahlus Sunnah yang palsu atau pelasu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas dari dulu sampai sekarang sudah didefinisikan oleh para ulama kita. Bahkan yang terakhir itu ada muktamar di Chechnya. Para ulama banyak berkumpul. Ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia berkumpul di Chechnya, di salah satu bagian negara bagian di Rusia. Itu mereka mendefinisikan dan menegaskan kembali siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita nggak tertipu. Karena ada sebahagian golongan yang mendakwakan dirinya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menarik kita nih, orang-orang awam di antara kita. Maka jelas didefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berjalan dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi dari segi akidah. Dari segi madhab fikih, 4 madhab, Al-Imam Nu'man ibn Thabit, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hambali. Dari segi ilmu tasawuf, mereka mengikuti Al-Imam Junaid ibn Muhammad Al-Baghdadi dan Imam Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau mau tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pegang enggak ulama-ulama ini, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mereka yang mereka pegang yang baru-baru mati, tahun-tahun baru kemarin, anak baru, kalau bahasa Medan kami bilang tuh anak cencen. Anak kalau bahasa kasarnya mungkin anak ingusan. Yang baru-baru meninggal kemarin dan dianggap sebagai imam besar, mereka lupakan Imam Al-Ghazali, mereka lupakan Imam Nawawi. Ya, mereka lupakan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dikasih standar ya oleh ulama-ulama kita supaya kita bisa mengetahui siapa ulama yang benar, siapa ulama yang enggak benar. Ulama baik, ulama su itu dibedakan. Salah satu tandanya dikatakan adalah ulama yang benar, ulama yang lurus, ulama yang betul adalah ulama yang suka dengan kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali. Kalau ada ulama enggak suka dengan kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, maka ulama tersebut dianggap sebagai ulama yang enggak lurus atau ulama yang bengkok. Ya. Kenapa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana sifat-sifat kebersihan hati seseorang. Oleh sebab itu kalau ada yang enggak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin, berarti hatinya enggak benar. Ya, dibongkar semua oleh Imam Al-Ghazali. Dan kita kan sekarang banyak mendapati ulama, ya nggak tahulah dibilang ulama atau ubaru alhasil. Ya, banyak sekarang orang-orang mengkritik, ya berani mengkritik Ihya Ulumuddin tuh hadisnya banyak yang palsu, banyak yang dhaif dan segala macam. La ilaha illallah. Seakan-akan merasa dirinya lebih alim daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini orang luar biasa. Mujaddid tadi kita katakan. Mujaddid qarn tsalits. Ya, abad yang ketiga adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam kita juga dari segi akidah. Lalu yang keempat, qarnul rabi' Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, dan yang dikatakan yang kelima adalah Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Seorang imam yang luar biasa yang hidup, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud di muka bumi di tahun 450 Hijriah di satu kota namanya Tusi An-Naisaburi. Ya, beliau enggak lama hidupnya, cuma 55 tahun. Di usia beliau 55, tepat tahun 505 tahun Hijriah, beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Dan beliau ini dipuji oleh Al-Imam Al-Haddad dan banyak ulama-ulama yang memuji beliau. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu yang mengarang Ratibul Haddad, yang mengarang Wirdul Latif dan banyak wirid-wirid. Juga beliau banyak mengarang kitab.
ya, An-Nasa'i Diniyah, Tathbitul Fuad, Risalatul Muawanah, Adab Sulukil Murid, Risalatul Mudzakarah, dan banyak kitab-kitab yang Imam Al-Haddad. Masya Allah, ahli tarekah ada di Indonesia ini tersebar, tarekah Haddadiyah. Ya, saya tahu Allah alam di Pekanbaru, tapi kalau di Aceh itu ada tarekah Haddadiyah. Itu dikatakan Imam Al-Haddad memuji beliau di dalam Syarah Al-Ainiyah. Itu dinukil lagi oleh Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Beliau mengatakan wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlun nubuwati khairu kulli musyaffa'i. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad wal hujjatul habrul ladzi baha bihi. Imam Al-Ghazali ini adalah hujjah, ya, hujjatul Islam. Kita sering mendengar banyak ulama-ulama besar kita yang dikasih gelar Syekhul Islam. Al-Imam Nawawi Syekhul Islam, Al-Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam, Al-Imam Ibnu Hajar Syekhul Islam, Al-Imam Ramli Syekhul Islam. Tapi jarang kita mendengar orang yang diberi gelar di dalam agama kita, di dalam ulama, perkaderan ulama kita sebagai Hujjatul Islam. Hujjah daripada agama kita, agama Islam, itu adalah gelar yang disematkan oleh para ulama kepada Imam Al-Ghazali. Wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlun nubuwati khairu kulli musyaffa'i. Seorang hujjah, al-habr, yang ilmunya bak lautan, alladzi baha bihi, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlun nubuwah, di hadapan para anbiya, khairu kulli musyaffa'i, di hadapan para anbiya oleh sebaik-baik nabi yang memberikan syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Nabi Muhammad membanggakan Imam Al-Ghazali? Apakah Imam Al-Ghazali sahabat Nabi? Bukan. Imam Al-Ghazali bahkan bukan tabi'in. Jauh hidupnya di masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini berlandaskan daripada ru'ya, mimpi yang hak daripada seorang ulama yang cukup terkenal, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu dinukil di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah oleh Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Juga dikatakan oleh Imam Al-Haddad, diceritakan dalam kitab Tathbitul Fuad, tentang bagaimana mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanggakan Al-Imam Al-Ghazali. Itu dulu dikatakan ketika Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para anbiya yang lain di Baitul Maqdis. Di situ ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Para anbiya duduk. Wa Nabi Muhammad adalah saudara majlis, pimpinan daripada majlisnya para anbiya. Sehingga mereka enggak banyak berbicara, para anbiya tersebut, illa kalimullah, kecuali kalimullah Nabi Musa alaihi salam, ya namanya kalimullah, ya, suka berbicara. Makanya di dalam Al-Quran itu yang paling banyak diceritakan adalah ceritanya Nabi Musa. Mohon maaf kalau bahasa kasarnya, bahasa gak enaknya, ya, yang paling banyak berbicara itu Nabi Musa. Ya, sikit-sikit maunya ngadu sama Allah. Ada masalah dikit sama Bani Israel, ngadu sama Allah. Beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatasi masalah kalau udah gak kuat lagi baru ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau dianggap cengeng. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Gal, itu Nabi Musa ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu pernah bilang, ya, kepada umatmu, kamu bilang al ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel. Kamu berani-beraninya bilang ulama daripada kalangan umatmu itu kayak sederajat dengan Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel kan ya mereka-mereka nih, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mana buktinya? Masa kami disamakan? Kami ini nabi, kami ini rasul, disamakan dengan ulamanya engkau? Bukan sahabat, ulama, kata Nabi Muhammad. Akhirnya di dalam mimpi tersebut Rasulullah cari, Aina Abul Hamid Al-Ghazali, panggil Al-Ghazali. Ini yang dipanggil cuma satu orang. Satu orang sebagai contoh ucapan Nabi Muhammad itu nggak benar, nggak salah, pasti benar. Datang Imam Al-Ghazali. Kata Nabi Muhammad, ini satu orang yang saya sebut derajatnya sama seperti Nabi Bani Israel. Apa buktinya? Silahkan tes saja, kata Imam Al-Ghazali. Nabi Muhammad SAW tes. Akhirnya Nabi Musa bilang, man ismuka? Man ismuk?
Nama engkau siapa? Imam Al-Ghazali bilang, Ismi Muhammad, Ibni Muhammad, Ibn Muhammad, Al-Ghazali At-Tusi. Nama saya Muhammad, bapak saya Muhammad, kakek saya Muhammad. Dan ini memang namanya Imam Al-Ghazali ya, 3 kali Muhammad. Ya, jadi nggak aneh di zaman dulu. Orang cinta benar, saking sayangnya sama Rasulullah, sampai nggak mau kehilangan namanya itu daripada nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita contoh sebenarnya. Jangan kita letakkan nama kita, apalagi nama anak-anak kita, nama Masya Allah. Ya, mungkin nanti kalau disebut nama kita di akhirat, di hadapan para malaikat, Nabi Muhammad geleng-geleng, umat Islam kok gini namanya. Ya, mohon maaf, saya pernah dapetin. Ada orang, anak kecil di dalam satu sekolah, namanya Muhammad. Senang kita pas dengar namanya Muhammad. Pas dengar sambungannya geleng-geleng juga kita. Muhammad Ronaldo. La ilaha illallah. Muhammad. Ini ya memang betul. Nama seseorang tidak menjamin masuk surga atau masuk neraka. Nggak ada jaminan. Oh, kalau namanya ini pasti masuk neraka, kalau namanya ini pasti masuk surga, enggak. Ya, tapi Anda bayangkanlah ketika nanti di hadapan para malaikat, di hadapan para anbiya, nama kita satu persatu dipanggil. Nabi Muhammad dengar nama kita, nama kita yang dipanggil adalah nama yang mungkin mereka enggak suka sama Nabi Muhammad. Nama orang-orang yang enggak kenal sama Nabi Muhammad, yang malah membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perasaan kita nanti dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Rasulullah, "Sammi auladikum bi ismin hasan, fa innahu satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ihim." Kasih nama anak kalian dengan nama yang baik, karena mereka nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu dengan nama-nama mereka. Kasih nama-nama yang baik. Kita punya banyak orang-orang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah, Talha, Ubaidillah, Ahmad, Hasan, Husain, macam-macam, Masya Allah. Perempuan pun gak kurang. Fatimah, Khadijah, Aisyah, Asia, Maryam, Zainab, macam, Ruqayyah, dan nama-nama yang mulia. Kenapa gak kita kasih nama itu? Kenapa kita harus bangga dengan namanya orang kafir? Saya sering sampaikan di mana-mana tempat, ya, kalau masalah urusan nama, dibandingkan dengan nama orang kafir yang kita bangga-bangga kali, saya lebih senang orang itu kalau ngasih nama anaknya nama-nama pahlawan Indonesia aja udah. Diponegoro, ya, atau Soeharto, Soekarno, kasih aja udah. Paling enggak nama-nama yang berjuang di dalam agama kita, dalam negara kita. Ini kita kasih nama entah siapa, Francisco, Francisca, ya. Walhasil la ilaha illallah. Yang kita bangga-banggakan itu Francisco, Leonardo, itu segala macam. Itu di negara mereka sama kayak nama kita orang-orang Indonesia, Bambang, ya, Budi, itu sama saja, gak ada bedanya. Bukannya nama Francisco itu seakan-akan di negara mereka tuh hebat kali, enggak. Ya kayak kita di Indonesia, Bambang, Budi, gitu-gitulah. Ya, Joko, nggak ada bedanya, kurang lebih sama. Jadi lebih bangga kita dengan kasih nama. Kasih aja nama Bambang siapa kek? Adam Malik atau siapalah. Ya, nama pahlawan kita. Kalau mau kita kasih lebih lagi, nama para anbiya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Muhammad. Nama para sahabat banyak. Itu 124.000 sahabat yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sepeninggalan Rasulullah ketika wafat. 124.000. Kan kurang banyak apa tuh nama itu? Para wanita juga banyak, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Banyak yang bisa kita jadikan contoh. Dan niat kita juga memberikan nama tersebut, tujuannya supaya anak kita jadi seperti mereka. Kalau cobalah kita kasih nama anak kita Ronaldo, oke lah. Kalau yang seperti mereka duitnya masih mending. Tapi di akhirat mau sama seperti mereka, la ilaha illallah. Ini masalahnya, duitnya nggak sama, di akhiratnya pula yang sama. Udahlah, duitnya di dunia nggak dapat, kalau masih dapat duitnya di dunia masih mending. Ini duitnya di dunia nggak dapat, ya nggak sama mereka, di akhiratnya pula yang sama. Naudzubillah min dzalik. Ini Imam Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad. 4 nama Rasulullah. Ahmad nama Rasulullah.
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Gal, ketika ditanya oleh Nabi Musa, siapa nama engkau? Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa bilang, sambil nyinyir Nabi Musa ini, yang kutanya nama kamu. Ngapain panjang-panjang kali kasih tahu nama bapakmu, nama kakekmu, nama kampungmu, untuk apa? Dinyinyirin oleh Nabi Musa, Imamul Ghazali pun geram-geram sikit juga. Cuman karena ada Nabi Muhammad, di sampingnya ada Rasulullah, nggak berani su'ul adab, nggak berani kurang ajar dengan Nabi. Akhirnya Imamul Ghazali tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ajib hadha da'watul Musa atau askut? Aku jawab yang dikatakan oleh Nabi Musa ini atau aku diam? Oh, Nabi Muhammad bilang, jawab. Dibalas sama Imam Al-Ghazali, ya Nabi Allah, ya Kalimullah, Nabi Allah, Kalimullah, kamu ketika Allah tanya, wa matil kabiyaminika ya Musa, ini ayat Al-Quran disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa ketika itu memegang tongkat. Tapi Nabi Musa jawab pertanyaannya Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa bilang, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkatku, yang mana tongkatku ini aku gunakan untuk bersandar. Tongkatku ini juga aku gunakan untuk aku mengatur kambing-kambingku. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang aku gunakan dengan tongkatku ini. Kata Imam Al-Ghazali, ya Kalimullah, Nabi Musa, yang Allah tanya, apa yang ada di tangan kananmu? Bilang ajalah tongkat. Kenapa panjang-panjang kali? Sampai harus dijelaskan ini. Ya udah tongkat. Gak bisa ngomong Nabi Musa. Kediam Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, ada lagi yang gak kayak gini? Tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ada lagi gak yang kayak gini? Kata Nabi Muhammad SAW, ini limited edition. Ini limited edition, jarang dapat ya ini. Itulah Imamul Ghazali. Wa kitab Bidayatul Hidayah, Masya Allah. Ya, barang siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan kitab Bidayatul Hidayah, Masya Allah, di dalamnya diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, dirangkum bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari kita tidur, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Di situ juga diajarkan bagaimana muamalah kepada orang tua, bagaimana muamalah kepada anak, bagaimana muamalah kepada guru, bagaimana muamalah kepada rekan sejawat, kerabat dan segala macamnya. Itu kalau kita amalkan, itu kitab Bidayatul Hidayah. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan hanya belajar tapi nggak ada niat mengamalkan. Inilah bedanya antara kita dengan ulama-ulama dulu. Mohon maaf ya, jangan pernah kita ada mindset menganggap kita itu nggak bisa jadi ulama kalau nggak mondok di pesantren. Sekarang ini mindsetnya orang menganggap yang bisa jadi ulama itu yang mondok di pesantren. Kalau nggak mondok di pesantren itu mustahil jadi ulama. Tunggu dulu. Pesantren itu kapan adanya? Apa ada di zaman Imam Syafi'i pesantren? Apa pernah kita dengar Imam Syafi'i mondok di pesantren apa? Tidak pernah. Nggak pernah kita dengar Imam Ahmad bin Hanbal itu mondok pesantren mana, nggak pernah. Bagaimana cara mereka belajar? Ya begini, halaqah-halaqah di masjid. Mereka cari ulama-ulama, tapi mereka sungguh-sungguh di dalam belajar, nggak sembarangan, nggak ngasal-ngasalan. Berbeda dengan kita, memang datang dari rumah, udahlah daripada nggak tahu ngapain, ya udah singgah ajalah ke masjid. Hadir malam Sabtu di masjid majelisnya Ustadzul Henry, daripada nganggur. Oke lah, bagus. Ya, daripada nganggurnya di kafe, di restoran atau di jalan-jalan nggak jelas, masih nganggur-nganggur ngisi waktu nganggurnya itu di masjid, alhamdulillah. Tapi kadangnya kurang niat kita. Kenapa nggak kita kuatkan niat kita? Saya mau tekad. Pokoknya setiap malam sekian saya mau nuntut ilmu. Niat saya mau amalkan ilmu yang saya belajar itu. Ini kitab Bidayatul Hidayah. Ada cerita
dan ada punya sejarah dengan negeri kita. Khususnya nih kebetulan saya ini adalah lahir di Aceh. Saya lahir di Aceh. Kitab Bidayatul Hidayah ini punya keterikatan dengan kami ulama di Aceh. Dulu di kota Tarim, di Hadramut, Yaman, tempat kami belajar, ada 3 orang bersaudara. Bersaudara karena Allah, bukan bersaudara hubungan darah, tidak. Ada 3 orang. Yang pertama namanya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Yang kedua namanya Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Yang ketiga namanya Habib Abu Bakar bin Husain Bal-Faqih. Ini 3 orang pemuda, belum menikah. Mereka saling berteman, akrab karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat perjanjian bertiga. Kita tidak akan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka ini adalah 3-tiganya cucu Rasulullah. Mereka buatnya tekad, pokoknya kita nggak boleh ziarah Nabi, nggak boleh kita pergi ke Madinah, ya, kecuali kita sudah menghafal kitab Bidayatul Hidayah dan kita sudah berhasil mengamalkan keseharian kita sesuai dengan kitab Bidayatul Hidayah. Beda ya. Tekad mereka untuk mau ziarah sama Nabi Muhammad gak sama kayak kita. Kalau kita nunggu kuota kapan ada. Kalau kita tunggu kapan ada duit. Nah udahlah, lagi ada duit, mau jumpa sunnah Nabi gak sunnah Nabi mah bebas. Ya, mau nanti ketika ziarah Rasulullah, mau mimpi Rasulullah gak mimpi juga gak apa-apa. Yang penting udah, yang penting dapat selfie. Nah, lagi di makam Nabi nih, kan? Pas lagi di Mekah, nih lagi di Ka'bah. Alhamdulillah malam ini tahajud di Ka'bah, Masya Allah. Ya. Ya Allah, memang kita udah jadi tren, ya, pergi umroh, pergi haji, udah jadi ngetren. Ya. Aduh, berat banget nih habis tawaf, lebihan rupanya 10 kali, lebih dari 7. Nah, sambil bawa itu kamera kita keliling, la ilaha illallah. Mana Allah? Mana ikhlas lillahi ta'ala? Ala kulli hal hadirin. Ini 3 orang gak mau ziarah Nabi Muhammad. Wah, para ulama dulu kalau mereka sudah ziarah kepada Rasulullah, mereka akan menjaminkan diri mereka gak akan pulang kecuali jumpa dengan Nabi Muhammad. Gak akan pulang mereka dari kota Madinah kecuali mereka jumpa Rasulullah, baik dalam keadaan yaqadhah atau dalam keadaan fil manam agal syai'. Paling tidak dalam keadaan mimpi. Berbeda sama kita. Ah, udahlah, yang penting jumpa pasar seng udah cukup. Ya, jumpa belanjaan udah cukup. Ya, jumpa foto-foto udah cukup. La ilaha illallah. 3 orang ini punya tekad, nggak mau pergi ke kota Madinah ziarah Nabi Muhammad kakek mereka kecuali mereka sudah menghafal kitab Bidayatul Hidayah dan mereka sudah mengamalkan dari awal sampai akhir kitab Bidayatul Hidayah. Akhirnya mereka berlomba. Alhamdulillah hafallah kitab Bidayatul Hidayah. Sepakat mereka sama-sama pergi ke kota Madinah, berziarah ke hadarat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadi saya katakan, ya, mereka punya tekad. Malu mereka tidak mau berjumpa dengan Nabi Muhammad kalau diri mereka belum menyesuaikan diri mereka dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kayak kita ziarah kepada Nabi Muhammad yang kita bawa akhlaknya orang yang membenci Nabi Muhammad. Kita mau ziarah berjumpa dengan Rasulullah, tapi yang ada pada diri kita adalah sifat-sifat orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Walhasil mereka ziarah Nabi Muhammad, wa Rasulullah SAW menyambut mereka secara yaqadhah, secara terjaga. Dan ini saya yakin yang ngaji sama Ustaz Zulhendri udah capek, udah kenyang. Beliau menjelaskan bagaimana mimpi Nabi Muhammad itu biasa. Kalau ada orang-orang yang tadi saya katakan ubaru itu, ya bukan ulama, ubaru, menafikan mana ada mimpi Nabi, kok gampang kali ngomong mimpi Nabi. Orang dia gak pernah mimpi Nabi, kayak mana dia mau ngomong? Orang sholawat sama Nabi disalahin, ziarah sama Nabi disalahin, kayak mana mau jumpa Nabi Muhammad? Sementara kita yakin, banyak, dan saya yakin mungkin ada di antara kita yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Bukankah Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah? Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka akan pasti dia melihat aku dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Ulama mengatakan,
kalau pernah kita mimpi Rasulullah walaupun sekali, maka setidak-tidaknya Nabi Muhammad akan hadir dalam keadaan terjaga di dalam kehidupan kita, paling tidak dalam keadaan kita sakaratul maut. Itu pasti datang Nabi Muhammad, karena Rasulullah nggak pernah berbohong. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu Rasulullah muncul dalam keadaan yaqadhah, menghampiri 3 cucunya ini. Yang pertama tadi Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, yang kedua adalah Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, yang ketiga adalah Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Lihat bagaimana Nabi Muhammad memuliakan orang-orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu bagaimana cara membalas jasa orang-orang yang menghargai beliau. Keluar Rasulullah, diajak berbicaralah 3 cucunya ini. Singkat cerita, Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka, diperintahkan oleh Rasulullah, 3 orang ini nggak balik lagi ke kota Tarim, kota asal mereka, tapi mereka disuruh berdakwah. Yang pertama adalah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke Mesir, ke Kairo, tempat Ustaz Zulhedri belajar. Dan beliau wafat di Mesir di depan makamnya Sayyidah Zainab, di masjidnya Sayyidah Zainab. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sempat ziarah ke situ. Itu ada makam di luar perkarangan masjid, namanya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Disuruh oleh Nabi Muhammad pergi ke Mesir. Yang kedua, Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Malibar. Malibar itu salah satu kota di India. Dan yang ketiga, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih. Ini disuruh oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke Aceh. Ketiga-tiganya wafat di kota di mana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dakwah di situ. Makanya di Aceh itu ada satu makam, namanya dikenal oleh orang-orang Aceh Tengku di Anjung. Tengku di Anjung. Itu dibuat haulnya sekarang oleh masyarakat kampung tanggal 14 Ramadan. Dan subhanallah, Tengku di Anjung ini, Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih ini, itu baru masyhur setelah kejadian tsunami. Kenapa? Makamnya beliau itu sederhana dulu sebelum tsunami, sederhana. Cuman tertutupi dengan kayu-kayu saja. Di sekitar rumah beliau, di sekitar makam beliau itu ada namanya Desa Pelanggahan. Banyak rumah-rumah beton tinggi-tinggi, Masya Allah. Ketika tsunami, itu yang di sekitar rumah-rumah beton itu semuanya tenggelam, habis, rata. Ini makam yang cuma terbuat dari kayu, nggak ada betonnya. Dan masjid yang ada di sebelah beliau, masjidnya beliau Habib Abu Bakar bin Husain Tengku di Anjung ini, masjid dan makamnya utuh, tidak ada yang tergores sedikit pun. Bahkan orang-orang yang sembunyi atau berlindung di makam tersebut, di dalam makam tersebut, semuanya alhamdulillah selamat, nggak ada yang wafat. Akhirnya barulah orang sadar ini adalah wali Allah, dan akhirnya orang-orang Aceh sudah tahu ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nama beliau dijelaskan di dalam kitab-kitab Turath oleh para salaf kita, khususnya yang ada di Hadramut, di Tarim, tentang bagaimana 3 orang ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk keluar, satu ke Mesir, satu ke Malibar, satu ke Aceh. Itu adalah Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Ketika disuruh ke Aceh, disuruh ke Mesir, Nabi Muhammad kasih semisal lohah. Lohah itu kayak papan kecil, lohah. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri dikasih tongkat oleh Nabi Muhammad. Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih dikasih talam, nampan. Tahu kan talam nasi itu. Tiga-tiganya terima sami'na wa ta'na, tapi nggak ada yang berani menjawab Nabi Muhammad. Dari kalangan kami habaib, memang agak tahulah. Kalau tadi para anbiya yang paling berani Nabi Musa, di antara 3 ini, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus, Habib Abu Bakar bin Husain Al-Faqih, Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, yang agak lantam, tahu bahasa lantam, bahasa Medan itu bahasanya lantam ya, agak lancang mulutnya, berani, yang marganya Al-Idrus. Yang marganya Al-Idrus. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus ini, yang lain gak ada yang protes. Sami'na wa ta'na, disuruh ke Aceh, disuruh ke Malibar, ya khair, apa yang dikasih dibawa. Habib Abdurrahman tanya, ya Rasulullah, saya dakwahnya ke Mesir. Mesir ulamanya udah cukup banyak ya Rasulullah. Al-Azhar sudah bangun, sudah ada. Untuk apa lagi saya Rasulullah ke sana? Kata Nabi Muhammad, pergi, engkau akan mendapati apa yang aku perintahkan akan hak di sana. Subhanallah, akhirnya pergi, mereka berpisah.
Satu ke Mesir, satu ke Malibar, satu ke Aceh. Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqi itu ketika ke Aceh bawa nampan itu, subhanallah, ini karomah ya. Nampan itu, beliau ini adalah orang yang karom, dermawan. Kalau beliau menjamu, satu nampan yang dibawa yang diberi oleh Nabi Muhammad itu ditaruh nasi, itu sama persis kayak kejadian Rasulullah ketika bagi-bagi susu dalam satu girit, satu wadah. Satu wadah itu dibagi oleh Nabi Muhammad, susu yang harusnya Abu Hurairah itu dalam keadaan kelaparan betul luar biasa, ya, diajak oleh Nabi, dikasih susu sama satu orang, diajak oleh Nabi, Abu Hurairah ada susu nih. Oh, dalam keadaan 2 hari ini orang nggak makan ya Abu Hurairah nih, ahlu sufah. 2 hari nggak makan, dapat susu satu wadah, cuman bagi 2 sama Nabi Muhammad, kan lumayan kenyang. Rupanya sebelum diminum, kata Nabi Muhammad, Abu Hurairah, panggil semua kawan-kawanmu itu ahlu sufah. Jumlahnya nggak sedikit, 70 orang. Satu gelas, artinya satu termos dibagi 70 orang. Maulah dapat satu tetes. Abu Hurairah, ya Allah, nggak jadi kenyang. Tapi subhanallah, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu dipanggil satu persatu ahlu sufah, ya, dituangin sama Nabi, disuapin sama Rasulullah SAW. Itu 70 orang semuanya dalam keadaan kenyang. Susunya nggak berkurang sedikit pun. Abu Hurairah pas satu orang yang maju, habis jatah, habis. Yang kedua maju, habis. Selesai. 3, 4, 5, 10, ada kelas. Ini tinggal tetesan terakhir. Subhanallah, sampai 70 orang semuanya minum dalam keadaan kenyang, puas. Sampai akhirnya Abu Hurairah yang memang sengaja dibuat sama Nabi terakhir, yang paling lapar, yang paling akhir. Akhirnya dikasih oleh Nabi, syarab, minum. Syarab, minum lagi. Udah kenyang Abu Hurairah. Syarab, kata Nabi, minum 3 kali, disuruh 3 kali sebelumnya. Minum lagi, diminum lagi Abu Hurairah. Syarab lagi. Ya Rasulullah, enggak. Ini bentar lagi mulut saya keluar susu semua ini ya Rasulullah. Kalau disuruh minum lagi habis keluar susu semua. Barulah Nabi SAW, subhanallah ya, Nabi mengatakan Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpinnya para kaum, beliau adalah yang paling khidmah kepada kaum tersebut. Wa Nabi Muhammad minum yang terakhir, bekas para sahabat. Wala jijik, nggak ada rasa, nggak enak, nggak ada rasa apapun, diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Berkasnya orang-orang paling miskin di kalangan para sahabat, ahlu sufah. Begitu juga terjadi di zaman Sayyidina Habib Bakar bin Husain Balfaqi. Itu nampan, katanya beliau kalau menjamu orang-orang miskin yang ada pada masa itu, masa Belanda ini, itu nasi yang ada dalam satu nampan, satu kampung bisa makan nggak habis itu nasi. Wah, saya pernah mendengar penjaga makamnya bilang dulu sebelum meninggal penjaga makam itu 60 tahun 70 tahun yang lalu, nampan itu masih diletakkan di atas makam, tapi entah kenapa habis tsunami hilang. Ala kulli hal, Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri itu dikasih tongkat. Kata Nabi Muhammad, di Malibar itu banyak orang-orang yang ahli khurafat, sihir-sihir, sama kayak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan pernah dilaga, ya, tongkatnya Nabi Musa jadi ular, tongkatnya pesihirnya Fir'aun bukannya tongkat, tali, ya, dilemparkan, tapi hanya sekedar menipu mata, berubah jadi ular, padahal jadi tali juga. Di mata Nabi Musa gak berubah, tali juga. Ala kulli hal, dikasih tongkat, kata Nabi Muhammad, di tongkat ini insya Allah akan bermanfaat sebagaimana tongkatnya Nabi Musa. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dikasih lauhah tadi. Itulah yang beliau protes. Udah banyak ulama di Mesir, untuk apa lagi beliau datang? Akhirnya tetaplah beliau pergi, bawalah itu lauhah, itu papan. Subhanallah, gak lama ketika beliau sampai, setelah beberapa minggu, Syekhul Islam, Syekh yang guru besar Al-Azhar ketika itu meninggal dunia. Posisinya di tahun itu, guru Al-Azhar, guru besar Al-Azhar itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan menteri agama. Kalau sekarang, kalau nggak salah saya, Al-Azhar itu di bawah menteri agama. Sudah terbalik. Tapi dulu Syekh Al-Azhar, guru besar Al-Azhar itu di atas menteri agama. Jadi posisinya sangat krusial, sangat penting. Meninggal. Ulama-ulama ketika itu, beliau sudah ada di kota Mesir, Habib Abdurrahman. Ulama-ulama ketika itu bingung.
Ini gimana caranya untuk kita menentukan siapa yang pantas untuk jadi guru besar Al-Azhar berikutnya? Alhasil mereka buat ijtima, kumpul. Ada yang kasih saran begini, kasih saran begini, kasih saran begini. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus kasih saran begini. Gini aja, kalian kalau mau menentukan siapa yang jadi guru besar Al-Azhar, di antara kita semua, siapa yang paling banyak bisa menyebutkan sunnah-sunnah di dalam sholat subuh, itu yang pantas untuk jadi guru Al-Azhar, imam di Al-Azhar. Oh, ulama-ulama Al-Azhar bilang, Masya Allah. Tapi mereka akan menyaksikan, ini ulama bajunya biasa-biasa saja. Memang tabiatnya orang tarim itu kalau pakai baju itu biasanya tembus-tembus pandang, saking tipis-tipisnya baju mereka. Sampai sekarang itu, jangan tengok Habib Umar. Habib Umar sudah simbol dunia. Beliau harus rapi karena masuk TV di mana-mana. Tapi kalau antum pergi ke Tarim, insya Allah sampai ke kota Tarim, sampai ke Hadramut insya Allah. Kalau antum pergi ke sana, banyak sekali yang bajunya nggak di kancing sebelah, yang kancingnya nanti di atas, satu di bawah, satu. Walhasil nggak peduli mereka. Wah, itu dari dulu sampai sekarang masih ada. Kita dapatin itu orang-orang semisal itu. Ini orang Mesir juga heran, ini siapalah baju lusuh, kok berani-beraninya ngasih saran, tapi sarannya bagus pula. Ya sudah, diikutin. Akhirnya satu-satu di antara mereka menyebutkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ada yang berhasil sebut 20 sunnah, ada yang berhasil 10, 30, 40, 50, 100. Semaksimal-maksimalnya waktu itu yang bisa menyebutkan 180 sunnah Nabi di dalam sholat subuh. 180 sunnah. Akhirnya udah hening nih, udah gak ada lagi yang mampu. Ini kayak sayembara. Siapa ada lagi? Ada lagi. Udah gak ada lagi. Selesai, Habib Abdurrahman bin Mustafa tunjuk tangan. Saya bisa lebih dari itu. Siapa ini baju copat camping kok berani lebih lagi? Berapa bisa kamu jawab? Saya bisa jawab 500 sunnah Nabi. 500 sunnah Nabi. Ini paling pandi-pandian. Coba sebut 500. Satu persatu disebut, 1, 2, 3 sampai 500 sunnah Nabi disebut oleh beliau dan semuanya membenarkan. Sampai beliau bilang gini, udah cukup? Mau lanjut? Kalau kalian mau lanjutkan, saya akan sebut 1000 sunnah Nabi pun bisa. Orang yang betul-betul mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau terpilih menjadi Syekhul Azhar, Imam Al-Azhar, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Itu papan yang dikasih oleh Nabi Muhammad karena beliau betul-betul menghadapi orang-orang Mesir yang alim, ulamanya begitu banyak, luar biasa. Itu dikatakan papan itu berguna. Setiap kali ada permasalahan yang beliau nggak bisa jawab, beliau tulis soalnya di papan tersebut, nanti akan tertulis muncul jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan di zaman beliau masih hidup, papan itu hilang, dicuri. Karena tahu papan ini, Masya Allah, bisa mendapat jawaban dari Nabi Muhammad. Dia pikir semua orang yang nulis bisa dapat jawaban dari Nabi. Akhirnya diculik. Beliau menunjukkan kekeramatan beliau, marahnya luar biasa. Titipan dari Nabi Muhammad diambil. Allahu a'lam, cerita itu sampai beliau tidak sadar diri menghancurkan. Sudah nggak tahu, begitu betul-betul marah, hilang akalnya beliau, sampai hancur masjid kaca-kacanya di waktu itu, saking marahnya beliau. Sampai si pencuri ini takut, ini bentar lagi ketahuan rumah aku pun hancur. Akhirnya dibalikkanlah kepada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Kenapa ini? Kenapa mereka dapat kemuliaan ini? Bermula daripada mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah Al-Imamul Ghazali. Tekad mereka bersahabat untuk berada di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, itulah yang harus kita contoh, hadirin. Berapa sunnah Nabi yang sudah kita jaga? Berapa sunnah Rasulullah yang kita pegang? Mohon maaf, gambaran kalau cerita sunnah Nabi yang ada di kepala kita itu sunnah malam Jumat. Kalau udah kena malam Jumat, nah udahlah kena malam sunnah Nabi. Ya, masih mending kalau yang bilang sunnah malam Jumat itu suami istri. Kadang mohon maaf, pelacur pun bilang malam Jumat sunnah Nabi.
malam sunnah. Bencong, malam Jumat, malam sunnah nih, sunnah Nabi. Ini kan istihza. Ini kan sudah penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang orang-orang, masya Allah ya, dulu malam Jumat itu dibuat jadi malam seram, angker. Nah, disitulah ada kuntilanak, disitulah pocong keluar, genderuwo. Kalau malam-malam lain yang lain nggak keluar. Malam Jumat tuh keluar semua tuh. Segala jenis perhantuan tuh semua keluar. Wah, subhanallah, saya nggak tahu nih di Mesir ada hantu di Mesir, Ustaz Hendri. Saya nggak tahu, di Yaman saya lama di sana, nggak pernah dengar. Bahkan saya sampai sekarang belum tahu juga persis bahasa Arabnya hantu itu, saya nggak tahu. Memang nggak pernah diceritakan masalah hantu itu. Kalau setan, jin, kita yakin disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil alladzi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jelas kita harus beriman dengan yang gaib. Jin gaib, setan gaib, jelas ada. Tapi kalau hantu, karena saya heran, di Arab kenapa nggak ada pocong? Apa matinya nggak diikat kayak kita? Nggak pernah saya dengar genderuwo. Yang saya dengar TKW banyak, TKI banyak. Apa mungkin hantu ini nggak punya paspor pergi ke Arab? Kok nggak ada di sana? Negara-negara tertentu aja yang dengar hantu. Amerika ada hantu, vampir. Betul ya, vampir ya. Cina ada hantu, itu yang ditempel-tempel itu apa namanya? Walhasil ada Dracula. Ada negara-negara tertentu yang punya hantu. Mana negara lain? Kok nggak ada hantunya? Apa nggak ada paspor atau mungkin nggak eksis mereka di sana? Ala kulli hal, subhanallah, dulu dikesankan malam Jumat itu angker, takut, ini segala macam. Jadi kalau malam Jumat itu kalau bisa cepat-cepat, jangan lagi malam Jumat, malam besoknya. Padahal ini adalah Sayyidul Ayyam. Bahkan dalam pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, malam Jumat lebih afdal dibandingkan malam Arafah. Hari Jumat lebih afdal dibandingkan hari Arafah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidul Ayyam. Cuman karena orang sekarang udah kurang percaya lagi sama hantu, kurang takut lagi sama hantu, dibuat lagi lain. Malam Jumat ini bukan lagi disuruh berbanyak baca kahfi, bukannya disuruh sholawat sama Nabi, yang difikirkan bagaimana hubungan suami istri. Itu saja. Yang tadi saya katakan, kalau betul-betul suami istri nggak masalah. Ini pun bercewek, berpacar, berzina, bilangnya alhamdulillah ya udah siap zina, kita baru sunnah Nabi tadi. Dari mana sunnah Nabi? Na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal hadirin, kok bisa bahas ini saya lupa lagi jadinya kemana ini. Mereka bersahabat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan seakan-akan kalau sunnah Nabi itu malam Jumat, apalagi kalau kita ini udah sunnah Nabi itu, oh berarti sunnah Nabi itu poligami, kawin 2, kawin 3. Sunnah Nabi begitu banyak sekali hal-hal yang sepele daripada Rasulullah yang nggak kita jaga, hadirin. Berapa banyak orang umat muslim nggak peduli, nggak ada bedanya cara makan orang muslim sama orang kafir. Yang kafir makan tangan kiri, yang muslim pun makan tangan kiri. Bedanya apa? Yang kafir minum berdiri, makan berdiri, yang muslim pun ikut-ikutan. Cobalah kita tengok di kota-kota besar. Buat acara pernikahan, perkawinan, pesta di gedung-gedung, udah nggak disediakan lagi kursi-kursi. Makannya ambil prasmanan sambil ngobrol-ngobrol, makannya berdiri. Itu gak keselak apa-apa itu. Mana sunnah Nabi? Bahkan yang sangat kita sesalkan, Allah alam, alhamdulillah saya gak masuk ke toilet masjid ini, jadi saya gak tahu. Jadi jangan salahkan saya, bukan mau nyalah-nyalahkan atau enggak. Sering kita dapatin masjid-masjid sekarang, masya Allah, masjid-masjid menyediakan tempat kencing berdiri. Ini kan kayak, yuk masuk sini, kalian kencing di sini, buang hajat di sini, kencingnya yang sesuai dengan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini fasilitas. Kok itu yang disediakan? Sunnah Nabi kita buang air hajat diajarkan oleh Rasulullah bagaimana caranya, posisinya bagaimana. Dan itu sunnah Nabi Muhammad, gak ada yang bertentangan dengan medis kedokteran. Jamin.
Bahkan Anda kalau mau jadi profesor, mau teliti-teliti, yang gampang cari aja teliti sunnah Nabi yang belum diteliti sama orang, pasti Anda jadi profesor. Bagaimana siwak sekarang sudah dipraktekkan di Inggris. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan bagaimana fadilah daripada siwak. Sekarang orang-orang London, orang-orang Inggris sibuk semuanya bersiwak. Mereka sadar siwak itu fadilahnya cukup besar, bukan bagi agama mereka, bagi diri mereka, kesehatan mereka. Bagaimana diperiksa kalau orang buang hajat dalam keadaan sesuai yang diajarkan oleh Nabi, jongkok, salah satu naik kakinya, itu yang terbaik dari segi medis. Mohon maaf, ini perempuan yang belum menikah khususnya. Kalau yang sudah menikah terlanjur, nasib. Kalau yang belum menikah, mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk ditanya. Kalau ada yang mau ngelamar, tanya, "Bang, abang kalau kencing berdiri apa jongkok?" Kalau berdiri, hati-hati. Dari segi medis, orang suka kencing berdiri, itu ejakulasi dini. Salah satu efeknya adalah ejakulasi dini. Jadi kalau ngerasa ejakulasi dini, yang punya istri ini, nah, siap-siap, mulai besok jangan lagi berdiri, jongkok semuanya. Insya Allah sehat. Nah, jadi saya bilang, kalau yang sudah menikah, dapat suaminya tukang kencing berdiri, ya udahlah, ya selamatlah Anda hidup di sini. Tapi kalau yang belum menikah, nah, boleh tanya. Ya, ala kulli hal, banyak sunnah Nabi yang kita tinggalkan. Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdurrahman As-Sakran. Saya tadi sempat ziarah kepada Sultan Pekanbaru, Mahrum Pekan, Masjid Raya. Di situ di makam di sebelahnya ada As-Sayyid Uthman Ibn Abdurrahman Banahsan bin Syihabuddin. Itu balik nasabnya beliau kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran, anak daripada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Salah seorang yang betul-betul, ini gambaran, lihat bagaimana gambaran mereka ulama-ulama terdahulu betul-betul jaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah Habib Abu Bakar. Beliau jadi ulama besar. Datang murid beliau kunjung kepada ulama, kepada gurunya. Dan biasalah adab murid-murid dulu kalau datang ke rumah ulama, itu ada yang bawa buah. Kalau kita orang kampung bawa beras, bawa gula, bawa ini dan itu. Beda kalau kita sekarang, kita bawa dari rumah ulama, bukan kita bawa ke rumah ulama. Ya, ada biskuit, Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz, masuk kantong. Buahnya Ustaz, masuk plastik. Dulu orang bawa ke ulama, kalau enggak tangan kosong kalau datang. Ya, jadi kalau datang ke Ustaz Zulhendri bawa beras 10 ton, bawa gula segala macam bawa. Kalau bisa bawa Alphard 1, bawa Innova, bawa mobil kayak begitu caranya. Ini Habib Bakar. Nanti jangan bawa istri Ustaz ya. Takutnya dikasih ini Ustaz hadiah. Al-Habib Abu Bakar itu didatangin sama muridnya bawa buah semangka. Karena tahu Habib Abu Bakar ini suka semangka. Biasa kalau ada majlis-majlis, semangka sudah dikupas, dikasih, beliau makan, suka. Akhirnya karena lihat, oh ini mungkin Habib suka semangka, akhirnya dibawa semangka yang utuh, dikasih ke beliau. Dikasih, Habib Bakar bilang, Alhamdulillah, jazakumullah khair, makasih banyak. Udah selesai hajar, pulang ini murid. Seminggu kemudian, datang lagi. Biasa, bawa lagi semangka. Pas bawa semangka, yang kedua kali, itu dilihat, semangka yang dibawa minggu lalu masih utuh. Masih utuh, belum terbuka sama sekali. Tempatnya pun nggak pindah. Muridnya heran, Habib, ini saya bawa semangka lagi, tapi yang lalu belum dimakan. Apa Habib nggak suka semangka lagi? Saya cari buah yang lain biar apa yang Habib suka saya bawa. Kata Habib Bakar, enggak. Bukan saya nggak suka semangka, saya suka semangka. Lalu kenapa nggak dimakan Habib? Kata Habib Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan, saya belum dapat hadis Nabi SAW bagaimana Rasulullah belah buah semangka. Saya belum dapat riwayat dari hadis Nabi SAW bagaimana cara Nabi belah buah semangka. Saya nggak mau berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kalau beliau belah semangka masuk neraka? Wallahi enggak. Hal yang mubah, boleh dibuat, boleh ditinggalkan, bebas.
Tapi bagaimana mereka betul-betul sidik, jujur, sungguh-sungguh di dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa wa anni arju qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah Nabi Muhammad, kata Imam Al-Haddad, tidak ada satu sunnah daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah kecuali aku mengharap kepada Allah semua sunnah itu sudah aku kerjakan semuanya. Bahkan dikatakan Imamul Haddad ketinggalan satu sunnah. Sunnah apa? Sunnah ketika beliau berbicara itu sunnah memanjangkan rambut, belum dibuat sama beliau. Wah, subhanallah, orang yang betul-betul menjaga Nabi Muhammad, ingin memuliakan Rasulullah, memuliakan dirinya dengan mengikuti Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau dalam keadaan akhir hayatnya, dalam keadaan sakit cukup lama. Karena beliau nggak sempat untuk pergi ke tukang pangkas, wafatnya beliau dalam keadaan rambutnya seperti rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah mereka menyukai Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik ketika menjamu Rasulullah, itu Rasulullah dijamu oleh Anas bin Malik, ada beberapa makanan, salah satu di dalam piring itu ada namanya buah dubba, buah labu. Di dalam beberapa makanan ada kambing segala macam, ada buah labu. Dilihat oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu suka betul sama buah labu itu, sampai dicongkel-congkel sama tangan Rasulullah. Dicongkel, dimakan, suka betul. Apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, tidak keluar daripada rumah ini Rasulullah SAW kecuali tidak ada makanan yang paling aku cintai lebih daripada buah labu. Sebelumnya nggak suka buah labu, atau nggak, mungkin biasa saja buah labu, tapi dia suka dengan apa yang disukai oleh Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang rumahnya Nabi Muhammad SAW datangi ketika berada masuk ke kota Madinah, itu ketika menjamu Rasulullah, selama Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub, ada satu kali Nabi Muhammad nggak menyentuh makanan, dipilih-pilih oleh Rasulullah dalam satu nampan tersebut. Ditanya oleh Abu Ayyub, ya Rasulullah, ada beberapa titik yang kamu nggak makan ya Rasulullah, kenapa? Kata Rasulullah, di atasnya ada bawang. Rasulullah nggak suka bawang. Kata Nabi Muhammad, enggak, bukan saya nggak suka bawang, saya ini baru datang ke kota Madinah. Banyak orang yang pasti mau datang sama saya. Kalau saya makan bawang, saya takut mengganggu mereka ketika mereka berbicara dengan saya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari bilang apa? Wallahi, mulai detik ini saya haramkan bawang masuk ke dalam rumah saya. Kenapa? Bukan karena bawang haram, bukan karena bawang itu gak boleh dimakan, tapi Nabi Muhammad gak makan bawang. Mereka gak mau melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita introspeksi sejauh mana sunnah Nabi SAW melekat pada diri kita, hadirin. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Apa kata Rasulullah? Katakan kalau kalian memang mengaku cinta kepada Allah, kalian jalankan syariat Allah, kalian sholat 5 waktu, kalian puasa, ya, itu salah satu bentuk. Tapi enggak itu yang disebut oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya satu. Fattabi'uni. Fattabi'uni. Kalau kalian mendakwa kalian cinta kepada Allah, satu syaratnya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapatkan yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan insyaallah kita niat pada malam hari ini. Kita niat insyaallah. Anggaplah besok lembaran baru terbuka. Ya, walaupun tadi kita katakan tidak ada gimah, nggak ada nilainya malam ini, sama seperti hari biasa. Tapi anggaplah kalau memang kita mau motivasi, anggaplah besok tanggal cantik. Oh, saya hijrahnya tanggal 1 Januari, jadi gampang ingat. Hijrah dari apa? Hijrah semakin dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah semakin akrab kita dengan Rasulullah dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan sunnah tersebut kita nanti berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dengan insyaallah dengan sunnah-sunnah tersebut kita jaga hati kita terpaut dengan Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah di akhirat kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.